Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajura Ramadana, NPM 21125425. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang evaluasi pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama, pengertian evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara etimologi, evaluasi berasal dari kata to evaluate, yang berarti menilai. Evaluasi pendidikan agama ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Yang dimaksud dengan penilaian dalam pendidikan adalah keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pendidikan secara umum, baik mengenai perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pendidikan, atau yang menyangkut perorangan, kelompok, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan evaluasi dalam pendidikan agama Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Secara spesifik, istilah evaluasi dalam pembelajaran agama Islam dimaksudkan sebagai penilaian hasil pembelajaran setelah berlangsungnya serangkaian proses belajar mengajar di mana terjadi interaksi antara guru dan siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh siswa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Di samping itu, evaluasi pembelajaran dimaksudkan agar guru dapat menilai daya guna dari pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mempertimbangkan hasilnya serta metode mengajar dan sistem pengajaran yang dipergunakan. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum? Proses evaluasi bertujuan mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar ketinggalannya, sehingga naik tingkat kelas maupun tamat sekolah. Sasaran evaluasi tidak hanya bertujuan mengevaluasi anak didik saja, tetapi juga bertujuan mengevaluasi pendidik sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya dan tujuan pendidikan agama Islam pada umumnya. Yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran PAI. Sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam, evaluasi pembelajaran berfungsi sebagai alat yang pertama untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tepat atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap pendidik, guru maupun anak didik atau murid. Yang kedua, untuk mengetahui hasil prestasi siswa guna menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Yang ketiga, untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, untuk memberikan laporan kepada orang tua murid tentang hasil belajar siswa. Laporan ini dapat terbentuk dalam buku rapot, piagam sertifikat, dan ijazah. Yang kelima, untuk membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh sebelumnya dengan pembelajaran yang dilakukan sesudah itu, guna meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai jenis evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jenis evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan agama di sekolah dapat dibedakan ke dalam yang pertama, evaluasi formatif.
Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikannya satu pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar ini bersifat jangka pendek dalam pelaksanaannya di sekolah. Evaluasi formatif ini merupakan ulangan harian. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikannya beberapa pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi sumatif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang dalam pelaksanaannya di sekolah. Kalau evaluasi formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, maka evaluasi sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir, awal bulan, dan akhir semester. Yang ketiga, evaluasi placement. Jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah, sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian diperlukan pertimbangan khusus. Apakah anak yang baik akan disatukan di satu kelas, ataukah semua kelas akan diisi dengan campuran anak baik, sedang, dan kurang baik? Maka diperlukan adanya informasi yang demikian dapat diperoleh dengan cara evaluasi placement. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ialah suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan psikologi anak yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat dilakukan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Alat-alat penilaian. Pada pelaksanaan evaluasi hasil belajar pendidikan agama, diperkenalkan 3 bentuk evaluasi, yaitu yang pertama tes tertulis, ialah tes ujian atau ulangan yang dialami oleh sejumlah siswa secara serempak dan harus menjawab semua pertanyaan atau soal secara tertulis dalam waktu yang sudah ditentukan. Terdapat 2 jenis tes tertulis, yaitu tes esai dan objektif tes. Yang kedua, tes lisan, ialah bila sejumlah siswa seorang demi seorang diuji secara lisan oleh seorang penguji atau lebih. Yang ketiga, observasi, ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati siswa atau sekelompok siswa secara langsung dalam rangka evaluasi hasil belajar. Observasi digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat keterampilan atau aspek psikomotorik. Fungsi pengajaran remedial. Pengajaran remedial mempunyai fungsi yang amat penting dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Adapun beberapa fungsi pengajaran remedial tersebut adalah yang pertama, fungsi korektif. Pengajaran remedial mempunyai fungsi korektif, artinya melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Hal-hal yang diperbaiki atau dibetulkan melalui pengajaran remedial antara lain, yang pertama perumusan tujuan, yang kedua, penggunaan metode mengajar, yang ketiga, cara-cara belajar, yang keempat, evaluasi, yang kelima, segi-segi pribadi murid, yang keenam, dengan perbaikan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka prestasi belajar murid beserta faktor-faktor mempengaruhi dapat diperbaiki. Fungsi penyesuaian. Yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu murid untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan kegiatan belajar. Murid dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang besar untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Tuntunan belajar yang diberikan murid telah disesuaikan dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitannya, sehingga murid diharapkan lebih terdorong untuk belajar.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran PAI merupakan evaluasi dalam pendidikan agama Islam yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Adapun tujuan evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh oleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berfungsi sebagai tolak ukur efektivitas proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, khususnya dan pelaksanaan program sekolah pada umumnya agar pihak sekolah dan orang tua dapat bersinergi lebih jauh untuk keberhasilan pendidikan para murid. Evaluasi pembelajaran pada prinsipnya merupakan alat atau jembatan untuk mengkomunikasikan efektivitas pelaksanaan program pembelajaran, kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diketahui dari hasil tes formatif, sumatif, placement, dan diagnostik dapat diimbangi melalui pengajaran remedial. Pengajaran remedial memiliki fungsi korektif, penyesuaian pemahaman, pengayaan terapi, dan akselerasi. Sekian dari saya, salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.